terkait dengan berdasarkan labju yang saya baca, yang saya periksa. Baik. Pertimbangannya labju, diambilnya sampel, tidak seluruhnya, tapi hasil seluruhnya dituangkan dalam dokumen seperti yang ditampilkan tadi. Seperti itu kan? Betul, Pak. Itu Sudah jawabannya. sesuai SOP, Pak. Konsekuen dia mulai kemarin. Yang lain silakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Nah, selanjutnya, apa pula yang menjadi dasar ahli hanya mencantumkan komunikasi, contoh tidak lengkap gitu. Contoh tadi Bapak Teddy Minahasa dengan Bapak Dodi 17 Mei. Ya, di tambahan pertama, BAP tambahan saudara ahli. Di BAP Pak Dodi dengan terdakwa Dodi dan terdakwa TM 23 Juni. Sedangkan Samsul Ma'arif dengan Dodi 13 September. Teddy Minahasa dengan Linda 24 Mei. Nah, maksud saya, kenapa kok nggak 17 Mei semua? Begitu. Kenapa beda-beda pengambilannya gitu? Baik. Karena kan kita mau melihatnya secara utuh sebenarnya. Baik, silakan bisa jawab. Sesuai ketersediaan data serta hasil analisa dan sampel dari labju yang saya baca, Pak. Jadi untuk setiap handphone sendiri berbeda-beda hasil. Untuk percakapannya ada yang dari tahun 2021, ada yang di tahun 2022. Baik. Selanjutnya, Majelis. Apakah setiap ada telepon masuk, telepon keluar, dan miss call dapat dilihat dari bukti digital forensik di dalam BAP ahli atau penelitian ahli? Terlampirnya dalam bentuk soft copy, Pak. Oh, dalam soft Itu copy saya tidak lampirkan di dalam bentuk soft copy. ada. Di sini berarti nggak ada? Di situ ada yang terrecord, tapi hanya sampel, Pak. Hanya sampel. Nggak keseluruhan. Mungkin tidak telepon masuk, telepon keluar, miss call itu tidak terdata pada lab forensik, tidak terambil. Maksudnya tiba-tiba lengkap, ada dia miss call, tiba-tiba terlengkap langsung ke yang WA yang setelahnya. Tidak terdata gitu, mungkin nggak? Ada kemungkinan, Pak. Untuk jelas prosesnya, ketika pengambilan ekstraksi pada handphone, ini saya jelaskan di awal, semuanya terkait dengan proses pengambilan data acquisition, ada file system, ada physical, ada logical. Nah, ini setiap tingkatan, setiap prosesnya berbeda hasil, Pak. Oke. Tetapi ahli mengambil ini semua secara utuh dari handphone masing-masing terdakwa ya? Secara utuh, Pak. Pasti ya? Pasti, Pak. Baik, terima kasih. Satu lagi Majelis untuk forensik. Bagaimana cara ahli mengidentifikasikan barang bukti digital nomor 146X 2022 dengan nomor SIM card 0812-1885601 adalah milik Teddy Minahasa? Bagaimana? Apa terregistrasi? Anda lihat registernya? Apa bagaimana? Dari case file 146 untuk user akunnya itu memang ditemukan di situ, Pak, sesuai dengan yang terrecord. Dan untuk kepemilikannya didapatkan dari administrasi yang diberikan oleh penyidik, yaitu tertulis disita dari Teddy Minahasa, Pak. Oke, izin majelis karena kemarin di persidangan sebelumnya Bapak Teddy Minahasa tidak mengakui nomor 601, jadi kita konfrontir. Baik, itu haknya. Itu yang penting pernah keterangan terrecord, ahli berarti memang di situ, Pak. itu saat ini di persidangan ini. Oke. Terima kasih ahli. Oke. Ada lagi dari penasihat hukum? Izin majelis, penegasan majelis, berarti 601 itu adalah milik Teddy Minahasa, betul ya? Betul, Pak, terrecord di situ, Pak. Oke. Terima kasih ahli. Selanjutnya ahli Bahasa. ya, ahli bahasa Bapak Krisan Jaya. Menurut ahli, apa yang menjadi perbedaan antara perintah dan arahan? Apa perbedaannya perintah dan arahan? Dari segi modus kalimatnya hanya dikenal 3. Jadi arahan itu termasuk dengan kalimat perintah. Berarti arahan Perbedaan perintah dengan arahan, kalau arahan itu adalah minta petunjuk selanjutnya, bukan hanya perintahnya. bisa tidak dikategorikan arahan itu sama dengan perintah atau padanan kata perintah? Arahan itu dapat disampaikan dari bawahan ke atasan. Arahan. Ya. Oh. Kalau perintah? Dimohonkan. Kalau perintah tidak bisa dari bawah ke atas. Oh, perintah dari atasan ke bawahan. Dari atasan ke perintah. Karena mengharapkan respon berupa tindakan tadi. Baik.
Nah, untuk kasus seorang A seorang Kapolda, B seorang Kapolres. Si A mengatakan izin mohon petunjuk jenderal tentang rilis kasus ini waktunya jenderal. Si Kapolda menjawab, sebagian BB diganti Trawas dengan emotikon ketawa dan untuk bonus anggota. Si A menjawab, siap. Si Kapolres menjawab, siap nggak berani jenderal. Emotikon orang takut salah. Apakah dalam sebuah kalimat perintah dapat disisipkan? Tadi ahli mengatakan sebagian BB diganti Trawas adalah perintah. Betul? Betul. Apakah dalam sebuah kalimat perintah itu dapat disisipkan kelakar atau bercanda? Di dalam kalimat perintahnya, yang menandai itu perintah adalah predikat verbanya. Baik. Kalau disisipkan, pengetahuan dan pengalaman saya akan mengubah makna perintahnya. Penyisipan itu lazimnya digunakan sebelum atau sesudah kalimat perintahnya, agar perintahnya tidak salah dimaknai. Berarti di dalam satu kalimat perintah tidak mungkin bercanda ya? Tidak mungkin berkelakar? Tidak menjadi kalimat perintah kalau menjadi disisipkan sesuatu yang membuat menjadi kelakar. Jadi batasan kalimat perintah adalah utuh pikirannya. Utuhnya itu tentang perintah. Kalau belum utuh berarti belum kalimat. Oke. Seperti Namun kalaupun bercanda bisa nggak menghilangkan perintahnya? Paham nggak? kalimat perintah yang bercanda itu berarti sifatnya menjadi lelucon atau humor. Artinya tidak mengharapkan respon tetapi mengharapkan tawa atau ceria atau humor dari lawan bicaranya. Dalam sidang yang lalu ada perintah yang sifatnya lelucon. Oke. Misalnya, catlah es balok ini, aku kasih 1 juta. Itu perintah, karena catlah adalah balok es ini, aku kasih 1 juta rupiah. Perintah, tapi mengharapkan tertawa dari lawan bicaranya. Ya, berarti sebagian BB diganti Tawas tidak ada bercandanya ya? Itu Tidak ada. jelas tegas perintah. Kalimat yang sudah perintah itu. Oke. Nah, bagaimana terhadap respon dari si Kapolres menjawab siap tidak berani jenderal? Apakah itu bisa dikatakan penolakan? Itu bentuk konfirmasi Konfirmasi. terhadap perintah. Tadi ada perintah, sekarang konfirmasi perintah. Berarti dia konfirmasi untuk dia tidak berani begitu? Perintahnya dipahami, Ya. tetapi ada kesulitan memenuhi perintahnya. Baik. Perintahnya dipahami untuk mengganti, tapi ada kesulitan untuk melaksanakan perintah sehingga tidak berani jenderal. Tadi saya katakan ada faktor resiko yang Berarti si terdakwa mengerti akan perintah tersebut, namun dia tidak bisa memenuhi ataupun menolak ya? kesulitan dalam memenuhi perintahnya. Baik, baik, baik. Apakah wajar apabila si Kapolres dalam hal tersebut menanggapi perintah itu dengan serius? Jadi mengingat ini kan hubungan antara atasan bawahan. Nah, jadi apakah wajar kalau si Kapolres tersebut menolak karena dia tidak bisa memenuhi? Terhadap sebuah kalimat perintah, respon yang dihadapkan adalah tindakan. Kalau perintahnya dipahami, maka tindakan itu tadi konfirmasi 2, sanggup atau tidak sanggup menjalankan perintahnya. Ya. Jika sanggup, tidak ada konfirmasi. Tapi jika tidak sanggup, kalimat perintahnya dipahami, maka konfirmasi terhadap cara menjalankan perintahnya. Maka itu lumrah. Jika tidak sanggup, harus ada konfirmasi. Pasti Begitu ada ya? konfirmasi. Kalau sanggup berarti harusnya langsung siap gitu ya. Tidak ada konfirmasi lagi karena sudah sanggup. Langsung Tidak siap. ada keraguan. Ya. Selanjutnya, ketika si Kapolda memberi secara subjektif menganggap perintah tersebut sebuah kelakar, kita berandai bahwa Kapolda tersebut menganggap itu bukan perintah, itu narasi umum, itu bercandaan menurut saya, kata dia begitu kan. Nah, apakah dibutuhkan kalimat konfirmasi juga tadi yang seperti ahli katakan untuk mengatakan bahwa itu hanya kelakar agar tidak terjadi kesalahan interpretasi kepada si Kapolres atau si penerima message tersebut? Penasihat hukum, pertanyaan keempat dari majelis tadi itulah menyatakan bahwa perintah itu jelas, tidak perlu penafsiran. Kalau sudah perintahnya jelas, berarti yang menerima perintah itu jelas menerima itu. Nah, dan jawabannya seperti yang disebutkan tadi. Jadi perintah itu tidak ambigu, itu tadi disebutkan. Tidak ambigu ya, perintah Baik, tersebut jelas. tidak ambigu. Nah, pertanyaan lain.
Baik, terima kasih Majelis. Berdasarkan BAP digital forensik tambahan, isi chat yang berbunyi, Mas usahakan gol betul. Betul ya yang kita bahas tadi. Usahakan gol betul ya yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas secara bertahap. Nah pertanyaannya, dari kalimat ini bagaimana kita dapat mengidentifikasi bahwa itu merupakan kalimat perintah? Seperti ahli yang katakan tadi. Dari wujud kalimatnya dengan penanda akhiran kan, itu udah berpotensi kalimat perintah. Usahakan, ambilkan, bacakan, tuangkan, itu sudah merupakan kalimat perintah. Bedanya dengan kata usaha, maka itu adalah perintah yang harus, perintah yang halus. Bukan perintah yang langsung atau perintah yang tegas. Jadi konstruksinya sudah kalimat perintah, namun perintah harus. Usahakan goal. Goal di sini adalah makna ketiga, mencapai tujuannya. Usahakan mencapai tujuannya. Usahakan goal. Ya di situ adalah bentuk interjeksi penguat. Jadi yang diusahakan itu dikuatkan. Usaha tapi kuat. Kalau usahakan goal flat datar. Usahakan goal itu ada penguatan terhadap usaha tadi yang permohonan. Ya, berarti tidak secara langsung si Kapolda tersebut memerintahkan dan harus memastikan bahwa harus berhasil ya, kira-kira gitu. Jangan ditarik kesimpulan. Minta Majelis. pendapat ahlinya. Baik, Majelis. Posisi ini sebagai ahli. Silakan yang lain. Baik, Majelis. Frasa yang kita bahas tadi, ya, apa benar artinya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu sebelum perkataan tersebut? Yang mana perkataannya? Kan yang Dialog yang mana? usahakan gol betul ya yang kita bahas tadi, kan yang kita bahas tadi. Nah, frasa itu berarti mengartikan bahwa sudah ada pembicaraan sebelumnya, begitu? Ya. Tadi merupakan rujukan anaforik. Anaforik itu rujukan terhadap sesuatu sebelumnya. Kalau nanti, rujukan sesudahnya. Kita bicarakan nanti, berarti pembicaranya belum ada. Tapi kalau tadi, ada pembicaraan sebelumnya. Sebelumnya itu tidak punya batas waktu ya. Kapanpun bisa, sedetik sebelumnya, sehari sebelum, dan seterusnya. Terima kasih Mas ahli. Jadi pembicaraan usahakan gol betul ya tadi kan tanggal 20. Nah, di tanggal 2 bisa nggak kita hubungkan pesan antara 17 Mei perintah penukaran BB dengan tawas, terus 20 Mei menyuruh mainkan minimal seperempatnya, dan 21 Mei usahakan gol betul ini dapat kita anggap satu rangkaian perintah. Bisa, berdasarkan pertalian maknanya. Bisa. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tanggal 17 Mei, di situ kan ada emoticon senyum. Mau Ya. kita tunjukkan majelis? Silakan. Baik. Boleh kemari ahli. Penuntut umum silakan kemari. Atau saya izin majelis, saya pertanyakan dulu baru kami tunjukkan majelis. Pertunjukkan dulu ke dia biar jelas. Oh, baik. Mari sini. Sudah sepala berdiri beliau. Baik. Iya. Ini sebentar saya lihat. Mari. Ini.